Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Indonesia, NIM 1905120418 dari Prodi S1 Teknik Informatika dari kelas TI 2019A. Pada video kali ini, saya ingin melanjutkan praktikum yang keempat, yakni tentang routing dinamis. Nah, routing dinamis sendiri ini tuh merupakan sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Dan untuk jenis dari routing dinamis itu sendiri, yakni ada RIP atau Routing Information Protocol, IGRP atau Internet Gateway Routing Protocol, OSPF atau Open Short Path First, EIGRP atau Internal Gateway Routing Protocol, BGP atau Border Gateway Protocol. Ya, mungkin kita bisa langsung ke percobaan di mana kita telah ada skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik pada praktikum menjadi routing dinamik dengan menggunakan routing protokol RIP versi 2 yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Untuk polanya sendiri itu untuk skema jaringan simulasi routing dinamik ini itu sama saja seperti simulasi pada routing dinamis, hanya nanti itu dirubah pada tampilan routing, menu routing sama RIP. Mungkin bisa kita lihat dulu di langkah percobaannya. Jadi untuk router pertama yakni ada 12.0000, 13.000, 192, 168, 1.0 untuk router yang pertama. Mari kita lihat di Cisco Packet Tracer-nya. Nah, untuk di router pertama ini itu pastikan pada menu statik itu kita tidak memiliki network address. Diusahakan untuk tabel network address-nya itu kosong dan yang diisi yakni RIP sesuai dengan perintah yang telah ada pada modul yang telah dibagikan. Dan untuk interface-nya itu semuanya sama seperti routing dinamik, hanya yang berubah di menu statik dan RIP. Lanjut ke router 2 juga sama seperti router 1. Di RIP diisi juga. Terus untuk router 3, karena router 3 ini itu tersambung dengan 4 gateway, jadi di sini tuh ada 13.000 untuk ke router 1, 23.00 ini ke router 2, 333 ke server 1, 43.000 ini untuk ke server 2. Setelah kita mengisi RIP routing versi 2-nya, kita tambahkan perintah pada tabel CLI setiap masing-masing router itu dengan no auto summary version 2. Router pertama no auto summary pada menu.
auto min on no auto summary version 2. Oke. Jika sudah, ini tuh no auto summary. Terus ke router 2 juga sama. CLI no auto summary version 2. Terus ke router 3 auto summary version 2. Nah, jika sudah, agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab config, global setting, dan save. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa langsung melakukan tes ke menu simulation dari PC 1 ke PC 2 terlebih dahulu. Dan untuk selanjutnya yakni dari PC 1 ke PC 3. Setelah itu dari PC 1 ke server 1. Untuk selanjutnya pengecekan dari PC 1 yakni dari PC 1 ke server 2. Untuk selanjutnya dari PC 3 ke beberapa device yang ada pada masing-masing router pada tampilan di layar. Yakni yang pertama dari PC 3 ke PC 1, setelah itu PC 3 ke PC 2, dan seterusnya ke server 1 maupun ke server 2.
Nah, setelah dari PC3 telah selesai untuk menghubungkan ke masing-masing device, selanjutnya yakni dari server 1 ke server 2 dan selanjutnya ke PC1, PC2, dan PC3. Nah, untuk langkah yang di server 1 ini tuh telah selesai, maka kita rubah ke mode real time di PC1, dimulai dari PC1 terlebih dahulu. Jadi seperti yang sudah dicontohkan di routing statis, yakni kita ke command prompt. Setelah itu kita mengetikkan threshold dan IP alamat device yang dituju. Ini untuk yang pertama, yakni ke IP PC2, setelah itu dilanjutkan ke PC3 server 1, setelah itu ke server 2 untuk pengecekan di PC1. Nah, dan ketika pengecekan dari PC1 telah selesai, kita lanjut ke PC3 yang akan mencoba menghubungkan ke device lainnya, dimulai dari PC1 terlebih dahulu dan seterusnya dari PC2, server 1, dan server 2. Nah, untuk selanjutnya kita ke pengecekan dari server 1. Dan dari server 1 sendiri ini tuh dari
server 2 dulu, setelah itu ke masing-masing PC dari router 1 dan router 2. Nah, jika semuanya telah selesai, kita akan melanjutkan ke step yang selanjutnya, yakni dengan memutus hubungan dari semisal contohnya kita di sini mencontohkan router 3 ke router 1, kita off-kan jalur menuju ke router 1. Apakah dari PC 1 ke server 1 itu bisa melakukan akses atau tidak? Nah, di sini kan ada tombol on off-nya, jadi kita off-kan terlebih dahulu. Setelah itu kita tunggu beberapa detik, dan ini udah bisa dimulai langsung untuk pengecekannya. Kita mulai dari PC 1 ke server 1, karena jika dilihat dari gambarnya, letaknya itu PC 1 ini harus melewati router 3 terlebih dahulu, lalu ke server 1. Mari kita coba terlebih dahulu apakah bisa, karena kita telah menggunakan routing dinamik di mana semuanya bisa disalurkan. Jadi tidak hanya satu pintu, bisa melalui router 2 jika jalur ke router 3 itu diputus. Nah, ternyata ketika dicoba itu dari PC 1 itu ke router 1 terlebih dahulu, setelah itu ke router 2, dari router 2 ke router 3, dan dari router 3 langsung diarahkan ke server. Begitupun sebaliknya dari server ke router 3, router 2, router 1, dan terakhir ke PC 1 di device yang pertama. Mungkin itu dulu penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan informasi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.